Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Untuk pagi hari ini, kita akan membahas pelajaran kita tentang indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Sekarang, mari sama-sama kita mengikuti pelajaran ini selanjutnya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar agar pelajaran kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan dengan doa yang kita bacakan, pelajaran kita pagi hari ini akan menjadi lancar. Baiklah, adapun profil pelajar Pancasila yang akan dimunculkan pada pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, mandiri. Dan yang keempat, berkebinekaan global. Selanjutnya, adapun capaian pembelajaran yang harus kita dapat pada materi kali ini adalah pada elemen akhlak, peserta didik dapat memahami arti keberagaman sebagai sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala atau yang disebut dengan sunatullah. Yang kedua, peserta didik mengenal norma yang ada di lingkungan sekitarnya dan lingkungan yang lebih luas. Yang ketiga, percaya diri dalam mengungkapkan pendapat pribadi. Yang keempat, memahami pentingnya bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan dan pentingnya persatuan. Yang kelima, suka bergotong royong adalah salah satu contoh dari keberagaman. Yang selanjutnya, aluran tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah peserta didik dapat menyebutkan norma yang ada di lingkungan sekitarnya dan lingkungan yang lebih luas dengan jelas. Yang kedua, peserta didik dapat saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama dengan baik. Yang ketiga, peserta didik dapat memunculkan sikap toleransi yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Itulah alur tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini. Dan untuk selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, di sini ada firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 tentang keberagaman. Kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Di sini dari firman Allah surat Al-Hujurat menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia itu beragam. Dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Allah menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kemudian, tujuan dari Allah menciptakan manusia yang beragam ini adalah untuk saling mengenal. Makanya kita harus
menjaga keberagaman yang telah diciptakan Allah ini dengan sebaik-baiknya. Karena di hadapan Allah semua manusia adalah sama. Apa yang membedakan? Yaitu yang membedakan kita di sisi Allah, di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi di antara kita perbedaan ada dari suku-suku yang berbeda, ada dari bangsa-bangsa yang yang berbeda, semuanya itu adalah tujuannya agar kita saling mengenal. Baik, untuk selanjutnya, di dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah kamu bertemu dengan beberapa orang dari suku atau negara yang berbeda? Tentunya sudah pasti. Kamu sudah di lingkungan sekolah kamu memiliki teman yang berbeda-beda suku. Allah menciptakan berbagai macam bangsa, bahasa sesuai dengan bangsa dan negaranya, serta suku dan adat istiadatnya. Semua itu diciptakan oleh Allah dengan tujuan agar saling mengenal. Begitu juga di Indonesia, terdapat berbagai suku bangsa mulai dari Sabang sampai Merauke, karakter agama, postur tubuh, semuanya adalah keberagaman yang diciptakan oleh Allah dan sudah menjadi sunatullah. Jadi, dengan keberagaman yang dimiliki di Indonesia, kita juga harus bersyukur bahwa keberagaman itu juga dapat mempersatukan kita, yaitu kita harus saling mengenal. Selanjutnya, kita lihat dari gambar ini, ada suku-suku yang ada di Indonesia. Ada suku Dayak, suku Sunda, suku Minang, suku Jawa, suku Asmat. Kesemuanya ini adalah kekayaan Indonesia. Kemudian ada keberagaman agama di Indonesia. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui, yaitu agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semua keberagaman yang ada di Indonesia harus kita syukuri dan bagaimana kita saling menghargai ketika kita berkumpul dengan mereka. Misalnya ketika kita sedang bermusyawarah untuk mufakat, kita bebas mengeluarkan pendapat kita tanpa kita membeda-bedakan pendapat dari orang lain. Kemudian kita berteman dengan mereka tanpa membedakan mereka dari suku apa dan agama apa. Untuk apa tujuannya? Yaitu agar kita saling mengenal dan tercipta kerukunan yang kita ciptakan di lingkungan kita. Oleh sebab itu, marilah sama-sama kita menjaga keberagaman yang ada di Indonesia, yang ada di sekitar kita agar tercipta kerukunan dan keharmonisan. Begitu juga ketika kita gotong royong. Ketika gotong royong di lingkungan sekolah atau di lingkungan masyarakat, kita tidak boleh membedakan siapa yang bergotong royong. Semuanya jadi satu dari berbagai suku, dari berbagai agama, kesemuanya itu dengan tujuan agar tercipta kerukunan dan keharmonisan. Yang kesemuanya adalah sunatullah yang telah ditetapkan oleh Allah. Baik anak-anak ibu sekalian, dari penjelasan yang ibu paparkan tadi, mudah-mudahan kamu semua bisa menghadapi keberagaman yang ada di lingkungan kamu dengan menyikapinya yang positif, kemudian dengan bertoleransi yang kuat terhadap antar pemeluk agama, toleransi terhadap suku-suku yang berbeda, kemudian toleransi dengan kebudayaan yang ada di sekitar kita, sehingga tercipta kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan. Yang selanjutnya, dari paparan ibu ini, mudah-mudahan semua anak ibu dapat memiliki pembelajaran, memiliki pengetahuan tentang kebersamaan, tentang persatuan, dan tentang sunatullah yang kesemuanya itu telah diciptakan oleh Allah agar manusia saling kenal mengenal walaupun berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda agama, sehingga terciptalah kerukunan dan keharmonisan yang kita inginkan. Baik anak ibu semuanya, mudah-mudahan dapat diterima pembelajaran kita pagi hari ini dan mudah-mudahan anak-anak ibu semuanya dapat
meneladani, kemudian dapat menciptakan suasana yang harmonis walaupun dalam keberagaman. Terakhir, Ibu ucapkan selamat belajar dengan semangat. Ibu sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.